Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Distinguished guests, ladies and gentlemen, all participants, allow me first to convey my sincere thanks to IAIN and to the committee for inviting me to joining this seminar. It is a very challenging and stimulating seminar, since the topic talking about Islamic moderation. Ladies and gentlemen, I have prepared my presentation today in English and Bahasa Indonesia. Some slides I prepare in English and some slides in Bahasa Indonesia, combining both. But allow me to present in Bahasa Indonesia. And again, thanks for inviting me to this seminar. I am very happy today with you all here. And allow me to share screen. Well, we get started. The topic is local value-based character building on Islamic moderation for counselor education. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan untuk selanjutnya saya berbicara dalam bahasa Indonesia. Mengawali presentasi ini, saya ingin mulai dari sebuah disclaimer tentang Islamic moderation yang saya pahami dalam titik pandang yang saya gunakan dalam presentasi ini. Saya memahami dan memandang Islamic moderation ini merujuk kepada cara berpikir dan bertindak seorang Muslim berdasarkan pemahaman Islam secara benar dengan mengedepankan kedamaian, keharmonisan, dan kebersamaan hidup sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bangsa. Jadi Islamic moderation tujuannya adalah untuk membangun kedamaian. Itu pemahaman saya, itu titik pandang yang saya gunakan. Jadi Islamic moderation bukan dalam arti moderasi Islamnya, tetapi membangun cara berpikir, cara bertindak, cara berperilaku untuk membangun kedamaian berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, kedamaian ini sebagai kata kunci dan kedamaian sebagai sebuah nilai universal. Ini disclaimer yang saya ajukan di awal, sehingga di dalam presentasi ini saya akan banyak menggunakan kata-kata kedamaian merujuk kepada Islamic moderation. Yang kedua, saya ingin mengajak hadirin untuk mengubah paradigma berpikir dari berpikir negatif kepada berpikir positif. Apa yang saya maksud dengan berpikir negatif? Sebutan-sebutan moderasi Islam, bahkan kalau mungkin dirangkai dengan deradikalisasi, itu adalah sebuah cara berpikir yang membangun stigma negatif. Mengapa tidak kita ubah kepada berpikir positif ketika moderasi Islam dan deradikalisasi tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian? Mengapa tidak kita bangun berpikir positif, yaitu membangun kedamaian? Artinya bagaimana nilai-nilai Islam ini digali, diajarkan, dimaknai, dan digunakan sebagai landasan untuk membangun kedamaian hidup. Oleh karena itu, hal pertama yang harus digali, yang harus dimaknai, apa sesungguhnya nilai-nilai kedamaian yang terkandung di dalam Islam. Atas dasar tema yang disampaikan oleh panitia kepada saya membangun alur berpikir seperti ini. Ada 3 komponen penting dalam tema itu, yaitu nilai lokal yang dijadikan dasar untuk membangun karakter, dan moderasi Islam yang saya terjemahkan ke dalam kedamaian sebagai juga sebuah nilai dan karakter yang harus dimiliki oleh manusia. Dan dalam hal ini, nilai lokal yang membangun karakter dan nilai kedamaian dalam Islam yang membangun karakter tadi, itu akan menjadi landasan pendidikan counselor. Sehingga
akan menghasilkan konselor kedamaian yang berjati diri profesional. Ini tali temali 3 komponen yang terkandung di dalam tema tadi yang saya coba maknai dalam konteks konsep moderasi Islam yang saya terjemahkan ke dalam kedamaian sebagai paradigma positif dari pemikiran tadi. Mari kita mulai dengan melihat kandungan nilai kedamaian dalam Islam. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bermaksud untuk mengajari hal ini karena saya yakin di kampus IAIN seperti ini adalah gudangnya para ahli agama Islam, gudangnya para kiai, gudangnya para pakar yang terkait dengan ajaran Islam, gudangnya para ulama. Oleh karena itu, saya tidak bermaksud mengajari, tapi saya ingin mengajak untuk sama-sama mengidentifikasi beberapa kandungan nilai kedamaian yang ada di dalam Islam. Saya ingin mulai dari konteks Ramadan yang beberapa hari lagi akan segera kita masuki dengan mengutip ayat yang paling populer dan sering dibacakan kalau kita memasuki bulan suci Ramadan, baik dalam khutbah maupun dalam majelis-majelis taklim ataupun dalam kegiatan pengajian lainnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam referensi yang saya baca dalam jumlah yang sangat terbatas, ayat ini turun pasca Hijriyah pada saat Rasulullah SAW sedang menata masyarakat muslimin di Madinah yang pada waktu itu sesungguhnya masyarakat kaum muslimin di Madinah sudah hidup dalam masyarakat yang lebih terstruktur, yang lebih jelas, dan dikuatkan dengan apa yang kita kenal dengan piagam Madinah. Sebuah piagam untuk mengatur kebersamaan hidup, karena masyarakat pada saat itu juga adalah masyarakat yang beragam, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda keyakinan. Dengan demikian pengaturan ini akan menjamin ketentraman kehidupan dan keselamatan diri, keamanan harta, keamanan keluarga, dan bahkan kebebasan untuk menjalankan keyakinan masing-masing dan mengemukakan pendapat. Ini sebuah negara demokratis sesungguhnya yang dibangun ketika itu. Jadi turunnya ayat perintah melaksanakan ibadah saum ini justru dalam suasana di mana penataan masyarakat yang serba neka, yang beragam itu tengah berlangsung di bawah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dimaknai dalam konteks kekinian, ini adalah kehidupan global yang syarat dengan keragaman. Yang acap kali keragaman itulah menjadi sumber konflik dan pertentangan di dunia ini. Sehingga muncul berbagai pikiran untuk mencoba mencari jalan tengah atau titik tengah sehingga kehidupan yang lebih tentram dan damai itu bisa terwujud. Nah, oleh karena itu sesungguhnya tujuan utamanya adalah mewujudkan kedamaian. Karena kedamaian sesungguhnya merupakan wujud ketakwaan dari manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ini nilai pertama yang coba kita angkat dari ajaran Islam. Nilai yang kedua, kalau kita telaah surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alanakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Ayat ini menegaskan bahwa
Allah menciptakan manusia dalam keanekaragaman, baik laki perempuan ataupun berbagai suku bangsa, yang tujuannya supaya manusia itu saling mengenal. Jadi artinya kita paham betul bahwa Islam ini menjunjung tinggi perbedaan dan keragaman sebagai nilai dasar kehidupan manusia. Islam adalah agama kafah yang memberikan pedoman bagi pengaturan segala urusan kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Nah, oleh karena itu, keragaman di dalam Islam, keberagaman di dalam Islam adalah sunatullah. Sesuatu yang tak bisa ditolak, sesuatu yang tak bisa dihindari, tapi itu sesuatu yang harus dihormati, harus dijunjung tinggi, dan harus diambil hikmah dari keragaman sebagai sunatullah itu. Oleh karena itu, keragaman ini memang sebuah kondisi yang mengharuskan manusia untuk menciptakan kehidupan di dalam kedamaian. Keragaman itu sendiri merupakan sebuah nilai kehidupan di dalam kedamaian. Ini nilai yang kedua, kita coba identifikasi. Nilai yang ketiga masih dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Ini menegaskan, kita paham betul bagaimana orang-orang mukmin ini sesungguhnya bersaudara, karena itu damaikanlah. Ini di sini ada perintah, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ini sebuah ketegasan syariah Islam dalam permasalahan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian. Dan bahkan dalam hadis riwayat Muslim, diumpamakan kaum mukmin ini dalam sikap mencintai, mengasihi, dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Inilah perumpamaan betapa antara muslim satu dengan yang lain ini bersaudara, saling bergantung, dan ini sesungguhnya adalah perilaku empati. Perilaku empati yang ada antar sesama umat muslim, tentu juga sebagai nilai universal antar sesama umat manusia. Jadi artinya ini prinsip ukhuwah di dalam menyikapi keragaman. Nilai yang berikut yang diajarkan Islam adalah nilai salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sebuah ucapan yang sangat dianjurkan pada setiap perjumpaan. Baik perjumpaan perorangan maupun perjumpaan kelompok. Ucapan ini tidak hanya ditujukan pada diri sendiri, tapi juga ditujukan kepada semua umat untuk menciptakan kedamaian di muka bumi ini. Karena ucapan salam artinya kan itu keselamatan, kedamaian, dan itu sekaligus juga menjadi sebuah doa. Salam ini kita tahu sebagai salah satu nama Allah, Asmaul Husna yang ditebar di muka bumi ini untuk kedamaian manusia. Ketika kita mengucapkan salam, berarti kita mengucapkan doa bagi orang yang kita salam, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Jadi kalau kita menyakiti orang-orang yang kita beri salam, apakah itu bukan sebuah dosa yang kita harus taubat dan minta ampunan kepada Allah? Karena kita telah menyakiti orang lain, padahal kita telah mengucapkan salam sebagai sebuah doa bagi mereka. Jadi artinya di sini betapa Islam mengutamakan kedamaian. Dan yang berikutnya ini sebuah ajaran nilai dalam surat An-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini menggambarkan sosok pribadi damai karena Allah mengutus Muhammad itu untuk rahmat bagi sekalian alam.
untuk rahmat bagi semesta alam, untuk keselamatan dan untuk kedamaian bagi semesta alam. Artinya sosok utuh kedamaian itu ada pada pribadi Rasulullah. Kedamaian secara utuh dan sempurna tampil dalam sosok Nabi Muhammad SAW. Dan kedamaian menjadi pesan utama Islam untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya secara filosofis teologis, Islam itu adalah kedamaian. Sebagai nilai inti dari kehidupan manusia di dunia ini. Harus kita yakin bahwa apapun yang diciptakan Allah itu adalah baik dan serasi. Segala sesuatu yang diciptakan Allah di dalam kebaikan dan keserasian. Jadi kalau ciptaan Allah itu dalam kebaikan dan keserasian, apakah mungkin menimbulkan kekacauan, pertentangan, dan disharmoni? Menurut akal sehat saja, ini rasanya tidak mungkin. Karena Allah telah menciptakan segalanya dalam kebaikan dan keserasian. Jadi bagaimana bisa itu menimbulkan kekacauan, pertentangan, dan disharmoni jika pertentangan, kekacauan, dan disharmoni itu bukan karena cara berpikir, cara bertindak, dan cara bersikap manusia itu sendiri. Artinya, dalam upaya membangun kedamaian itu, yang harus dibangun, yang harus diintervensi, yang harus dikembangkan adalah cara berpikir, cara bersikap, dan cara berperilaku manusia. Oleh karena itu dalam disclaimer di awal tadi, saya memahami dan memandang bahwa Islamic moderation itu adalah cara berpikir, cara bersikap, cara berperilaku orang dalam hal ini Muslim berdasarkan nilai-nilai kandungan ajaran Islam untuk membangun kedamaian. Karena ciptaan Allah itu baik dan serasi. Oleh karena itu mewujudkan kedamaian ini adalah tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan itu merupakan wujud ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita sampai kepada premis-premis kedamaian. Lalu apa kedamaian itu sebagai apa? Bisa dinyatakan bahwa pertama kedamaian itu merupakan inti ajaran Islam di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, kedamaian itu merupakan kondisi dinamis, mengandung perubahan, perbedaan, bahkan mungkin dalam suasana kedamaian itu ada pertentangan dan ada konflik. Akan tetapi, manusia yang damai, pribadi yang damai, bangsa yang damai akan mampu menyelesaikan pertentangan dan konflik itu tanpa menimbulkan permusuhan. Ini yang nanti perlu kita perdalam, bagaimana itu bisa dibangun dan dikembangkan. Kedamaian merupakan sebuah tata pikir dan tata nilai kehidupan manusia yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah menurunkan ajaran Islam ini adalah untuk kedamaian, karena Islam itu sendiri mengandung makna damai, mengandung makna keselamatan. Oleh karena itu, suasana damai, kondisi damai, kultur kedamaian, inilah yang akan harus menjadi wahana untuk bekerja secara produktif. Inilah yang menjadi wahana untuk membangun kepribadian produktif. Produktif bukan dalam arti menghasilkan uang banyak saja. Produktif bukan hanya menghasilkan karya-karya spektakuler dan monumental, tetapi produktif itu berentang dari mulai niat baik dan benar sampai kepada menghasilkan karya-karya dan hasil kerja yang luar biasa. Oleh karena itu, pengertian produktif dalam konteks ini, seseorang berniat baik untuk berbuat pun, itu sudah perbuatan produktif. Dan itu sudah menjadi ciri dari kepribadian produktif. Oleh karena itu, kepribadian yang damai, pribadi yang damai adalah pribadi yang produktif.
Bersikap damai adalah bersikap produktif. Hadirin yang saya hormati, mari kita lihat sekarang bagaimana nilai kedamaian Islam ini dalam konteks, karena ini kan harus diaplikasikan. Islam sendiri sudah mengajarkan. Yang pertama bahwa kedamaian itu bukanlah sebuah kepasrahan dan bukan pula sebuah kelemahan. Karena kita takut konflik, karena kita takut bertengkar, karena kita tidak berani, karena kita takut ini takut itu, maka akhirnya kita pasrah, kita mengalah, kita lemah. Itu bukan sebuah kedamaian. Tapi itu adalah sebuah barangkali sebuah kekonyolan saja. Kedamaian justru sebuah kekuatan, sebuah energi yang harus dibangun, yang harus diwujudkan dalam kehidupan, karena kedamaian ini akan menjadi wahana kehidupan untuk berbuat baik dan benar di muka bumi ini. Yang kedua, konsep kedamaian ini digunakan untuk membina hubungan antar sesama umat Islam. Beberapa hal yang diungkapkan di depan tadi sudah jelas. Bagaimana hubungan antara Muslim satu dengan yang lain sebagai saudara, jangan sampai menimbulkan permusuhan, maka kedamaian ini harus dibangun. Kedamaian harus diciptakan. Bahkan Islam sendiri mengajarkan membina hubungan dan kedamaian dengan non-Muslim. Bukankah yang dicontohkan Rasulullah dengan Piagam Madinah ini sebuah contoh bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat non-Muslim? Sebagai saudara, sebagai sesama manusia, berempati, saling tolong-menolong, saling memahami dalam suasana kedamaian. Toleran, tapi tentu saja dalam hal akidah kita tahu, lakum dinukum waliyadin, itu adalah sebuah toleransi paling tinggi dalam ajaran Islam. Saya pikir Ibu Bapak hadirin semua sangat paham dengan makna itu, dengan makna toleransi tadi. Nilai kedamaian dalam Islam juga membina kedamaian individual, bergerak pada kedamaian sosial, dan akan terus maju pada kedamaian global. Artinya kedamaian individual, kedamaian perorangan adalah menjadi kunci untuk membangun kedamaian sosial dan kedamaian global. Kedamaian perorangan itu adalah karakter yang ada pada pribadi seseorang. Saya akan tunjukkan nanti pada bahasan berikutnya. Dan seperti saya katakan tadi bahwa kedamaian, suasana damai adalah merupakan wahana untuk kerja produktif dan mengembangkan kepribadian produktif. Mari kita lihat selanjutnya nilai-nilai lokal kedamaian. Apa yang bisa kita gali dari nilai-nilai lokal untuk membangun kedamaian sehingga nanti akan bisa menjadi dasar untuk memaknai secara kontekstual nilai-nilai ajaran Islam tentang kedamaian. Saya pikir banyak cara orang memahami dan memaknai persoalan nilai lokal. Yang pasti nilai lokal itu adalah nilai budaya yang akan menegaskan eksistensi sebuah suku, sebuah budaya suku yang di dalamnya akan mengandung nilai-nilai historis, nilai keyakinan, bahasa, etika, tata krama, estetika, nilai-nilai inti, tradisi adat, tata petiti, pengalaman yang terakumulasi, dan bahkan sampai kepada pewarisan kepada generasi seterusnya. Dan ini nilai-nilai lokal yang terpertahankan dan cukup kokoh, tidak terpengaruh banyak oleh nilai-nilai luar, itu yang disebut dengan local wisdom atau kearifan lokal. Namun demikian, sebuah nilai lokal, budaya lokal, bukan sesuatu yang terisolasi karena dia akan berinteraksi baik dengan nilai suku lain, dengan nilai bangsa lain, karena pengaruh ilmu pengetahuan, karena pengaruh teknologi, apalagi zaman sekarang dunia digital, orang akan sangat mudah mengakses informasi dalam hitungan detik, persaingan, orientasi hidup, dan pergeseran nilai, maka tentu nilai-nilai lokal ini pun akan berkembang, akan berakulturasi, akan beradaptasi, dan mungkin
ada nilai-nilai yang berubah, berkembang, menjadi lentur, tetapi tidak berarti nilai-nilai inti yang sifatnya lokal itu lalu menjadi lebur dan hilang. Nah, oleh karena itu, yang harus dibangun ini adalah jati diri kultural. Dalam konteks apa? Dalam konteks nasionalisme, dalam konteks globalisasi, dalam konteks kompetisi. Kalau setiap suku etnis di Indonesia ini punya nilai lokal, punya kultur lokal, dia punya jati diri kultural, maka dalam konteks nasionalisme, tentu ini akan beradaptasi kepada nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai luhur budaya lokal itu adalah nilai-nilai luhur nasionalisme. Ketika nasionalis beradaptasi pada global, tentu juga akan masuk pada pengaruh dan interaksi budaya-budaya bangsa lain. Tetapi kita sebagai bangsa tentu tetap punya jati diri. Jangan sampai jati diri itu lebur. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah pelenturan daya adaptasi. Itu yang terjadi dalam proses globalisasi, proses adaptasi dalam globalisasi. Dengan adaptasi maka manusia berpikir kreatif sehingga eksistensi dia tetap kokoh dan tidak terganggu. Jadi daya adaptasi ini sebuah proses kreatif yang ada pada diri manusia. Saya ingin tunjukkan nilai-nilai lokal yang ada pada masyarakat. Ini hasil riset saya dengan tim pada tahun 2014. Bekerja sama dengan Tampere University di Finlandia. Sebuah riset yang kami lakukan dengan menggali nilai-nilai lokal yang membangun kedamaian di sebuah masyarakat. Dan kami ambil Finlandia karena Finlandia termasuk 10 negara terdamai di dunia menurut assessment GPI, Global Peace Index, 10 terdamai di dunia, data pada tahun 2015 atau 14 itu, ya. Dan kami mencoba menggali nilai apa yang ada di bangsa Finlandia sebagai bangsa yang damai. Lalu dibandingkan dengan Indonesia yang diwakili oleh suku Sunda. Ketika itu, riset yang kami lakukan adalah meta-analisis dengan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan, disertai dengan diskusi dengan sejawat kami di Tampere University, maka diperolehlah perangkat nilai seperti ini. Di Indonesia yang diwakili Sunda itu muncul nilai-nilai agama, nilai spiritual, agama dan spiritual bisa berbeda artinya, nilai toleransi, empati, respek, kolaborasi. Semua nilai ini nilai-nilai bagus. Di Finlandia pun demikian, nilai prestasi tanpa kompetisi, percaya diri, tanggung jawab, toleransi, kemandirian, dan kebebasan demokrasi. Saya ingin jelaskan sedikit, mengapa di Finlandia prestasi tanpa kompetisi? Karena prestasi mereka itu, kompetisi mereka itu kompetisi dengan standar. Tidak kompetisi untuk mengalahkan orang lain, tapi kompetisi dengan standar. Oleh karena itu, toleransinya akan sangat tinggi. Percaya dirinya pun akan sangat tinggi karena dia harus mencapai standar itu. Dan dengan demikian ini membangun tanggung jawab yang sangat tinggi. Orangnya mandiri dan dia sangat demokratis. Di Indonesia dalam nilai Sunda bagaimana? Nilainya semua bagus. Semua bagus. Dan ini adalah nilai-nilai kedamaian. Tapi pertanyaannya mengapa Finlandia bisa membangun kedamaian dengan nilai-nilai lokal seperti ini? Ada apa? Di mana bedanya dengan kita? Research kami menemukan ini. Perbedaannya terletak dalam hal bahwa pewarisan nilai-nilai di Indonesia cenderung menggunakan tradisi lisan melalui simbol-simbol. Petatah petitih, simbol-simbol. Ya. Mungkin larangan, mungkin tradisi yang harus diikuti. Misalnya dalam pepatah Jawa Barat ada yang dikatakan herang China lauk nebenang atau China herang lauk nebenang. Artinya airnya jernih dan ikannya tertangkap. Ini mensimbolkan bahwa
Janganlah membuat konflik dengan orang itu. Baik-baik saja. Supaya airnya tetap jernih, tapi ikannya juga dapat. Itu kan simbol, cara-cara menerapkan nilai kedamaian dengan simbol-simbol seperti itu. Tapi kalau di Finlandia, pewarisan nilai-nilai itu dikemas menjadi kegiatan terstruktur dalam bingkai pendidikan global di sekolah. Jadi artinya sudah masuk ke dalam kurikulum, masuk menjadi atmosfer sekolah, masuk menjadi kultur sekolah, kultur kedamaian. Hal serupa terjadi di Jepang. Di Hiroshima University, sekolah-sekolah yang dibina Hiroshima University, saya observasi demikian juga halnya. Di Jerman juga demikian, sebagai masyarakat yang multi etnis dan multicultural, sebagai negara industri besar. Jadi sesungguhnya predisposisi kedamaian ini ada pada nilai-nilai lokal. Pada tataran praksis itu sudah ada. Yang diperlukan saat ini adalah kerangka kerja operasional dalam pendidikan untuk mengembangkan budaya damai. Untuk mengembangkan cara berpikir, cara bersikap, cara berperilaku damai. Dengan memperhatikan berbagai keragaman dan keunikan nilai yang ada pada setiap kelompok masyarakat tentunya, preferensi budaya dan orientasi nilai rujukan yang digunakan oleh sebuah kelompok masyarakat ataupun bangsa. Disinilah perbedaannya, yang ini menjadi tantangan untuk kita pelajari lebih dalam lagi. Saya ingin tunjukkan mengapa kita penting membangun kedamaian itu. 4 negara ini yang saya sebut tadi, Finlandia, Jerman, Jepang, Indonesia, dalam hal tingkat kedamaian, Finlandia, Jerman, Jepang ini masuk negara-negara yang cukup terdamai di dunia. Dalam rentang 20 mereka masuk semua, dan Indonesia itu berada pada urutan ke-55 dari 165 negara. Mutu pendidikan di keempat negara, Finlandia, Jerman, Jepang ini termasuk pendidikannya 20 pendidikan yang paling bermutu di dunia. Sementara Indonesia tidak terdaftar di kelompok itu. Demikian juga dengan tingkat kesejahteraan. Finlandia adalah 7 negara tersejahtera di dunia. Jerman 10 negara tersejahtera di dunia. Dan 7 negara yang memiliki harapan hidup tertinggi di dunia. Sementara Jepang tidak teridentifikasi, tapi saya yakin Jepang juga cukup sejahtera, sangat sejahtera. Sementara Indonesia berada pada ranking ke-59 dari negara-negara sejahtera di dunia. Ini menunjukkan bahwa ada kaitan antara tingkat kedamaian sebuah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan, di mana pendidikan pun sangat bermutu. Artinya pendidikan punya tanggung jawab untuk menciptakan kedamaian agar membangun masyarakat yang sejahtera. Disinilah pentingnya pendidikan kedamaian, pentingnya membangun kedamaian berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan nilai-nilai universal, termasuk tentu nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam atau ajaran agama pada umumnya. Apa yang terjadi di masyarakat kita? Ada sebuah kerisauan dan kekritisan dalam kedamaian. Kalau kita lihat salah satu aspek saja gaya berpikir. Saya katakan tadi kan cara berpikir tentang kedamaian. Ini riset yang kami lakukan tahun 2017 pada anak-anak sekolah dasar. Ada 3 temuan yang menarik dalam cara berpikir anak. Yang pertama, cara berpikirnya cenderung undifferentiated, artinya cara berpikirnya ini cenderung dikotomis, cenderung linear. Cara berpikirnya black and white, ya tidak benar salah. Jadi yang ada itu hanya benar dan salah. Kalau cocok dengan saya itu benar, kalau tidak cocok itu salah. Hanya itu saja. Dan kecenderungan berpikirnya lebih banyak menggunakan otak belahan kiri, tidak menggunakan otak belahan kanan. Ini cara berpikir anak-anak kita. Yang kedua, dalam cara berpikir mereka ada semacam keyakinan normatif belief di dalam memandang perilaku kekerasan. Mereka memandang perilaku kekerasan itu adalah sesuatu yang harus dibalas.
sesuatu yang harus justified, artinya harus dibalas. Jadi tidak ada berpikir kedamaian. Kalau ada temannya usil, kalau temannya bully, ya dalam pikirannya dia harus dibalas. Dan bagaimana cara membalasnya? Adalah dengan agresif fisik, dengan serangan fisik. Dengan kata lain, ini bentuk perkelahian atau tawuran. Jadi tawuran-tawuran yang sering acap kali terjadi di antara pelajar bisa jadi karena gaya berpikir anak-anak kita seperti ini. Bisa dibayangkan kalau bangsa ini berpikir seperti ini, betapa akan kacaunya bangsa ini, betapa tidak akan terbentuk kedamaian pada sebuah bangsa jika gaya berpikir seperti itu. Oleh karena itu, cara berpikir kedamaian ini menjadi salah satu fokus atau fokus utama yang harus diintervensi dalam pendidikan, yang harus diintervensi lewat bimbingan dan konseling, sehingga anak-anak berpikir untuk kedamaian, berpikir tentang kedamaian, dan tidak berpikir dalam gaya berpikir atau gaya kognitif seperti ini. Baik, sampai situ saya menunjukkan sudah nilai-nilai lokal dan beberapa kondisi kritis ya di dalam cara berpikir manusia atau anak-anak khususnya dalam hal ini. Saya ingin masuk kepada persoalan pengembangan karakter. Sampai di sini apa yang saya sampaikan tadi pertama adalah nilai kedamaian Islam dalam konteks membina kedamaian sama umat dengan non-muslim dan seterusnya. Yang kedua, kita telah mencoba mengidentifikasi nilai-nilai lokal, kekuatan nilai lokal sebagai sumber pembentukan kedamaian. Maka ketika dua nilai ini bertemu, ketika kedua nilai ini dipertemukan, nilai yang ada pada ajaran Islam dan nilai kearifan atau nilai lokal, pertanyaannya bagaimana kedua nilai ini dimaknai secara kontekstual. Artinya bagaimana nilai ajaran Islam dimaknai dalam konteks nilai lokal, dan bagaimana nilai lokal dimaknai dalam konteks nilai ajaran Islam. Ini perlu diskusi, perlu pendalaman, perlu formulasi pikiran yang tepat. Dan ini sesungguhnya merupakan nilai yang akan menjadi landasan untuk membangun karakter kedamaian. Dengan nilai-nilai seperti inilah seyogianya karakter kedamaian itu dibangun, sehingga ini akan menjadi landasan pendidikan untuk melahirkan konselor kedamaian yang berjati diri profesional, untuk melahirkan pendidik kedamaian yang berjati diri profesional. Mari kita lihat selanjutnya, apa itu esensi karakter? Karakter ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu to engrave atau mengukir. Mengukirkan artinya menjadikan sebuah objek itu menjadi lebih baik, mempunyai nilai seni, estetika, dan bahkan karena lebih baik, punya nilai seni, estetik, nilai tambahnya pun itu bisa menjadi lebih baik. Artinya bisa jadi harganya akan sangat mahal. Sebatang balok kayu dibiarkan begitu saja itu akan tanpa harga. Tapi ketika itu diukir, dipahat, jadi sebuah karya seni yang bagus, bisa jadi harganya sangat mahal dan diperebutkan orang banyak. Jadi artinya membangun karakter ini adalah sebuah proses untuk membangun ciri, untuk membangun tanda kebaikan, ciri kebaikan, tanda kejujuran, ciri kejujuran. Tanda tanggung jawab, ciri tanggung jawab, itulah yang dibentuk pada diri seseorang. Dan ini sebuah proses yang aktif, harus dibangun. Artinya kalau kita membangun karakter berdasarkan nilai lokal dan nilai-nilai kedamaian dalam Islam, maka itu sebuah proses kita ingin dan akan mengukir kepribadian orang dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian maka karakter ini semestinya berangkat dari core values sebuah masyarakat. Nilai lokal tadi adalah core values yang harus kita identifikasi. Apa core values-nya? Mungkin berkaitan dengan kebaikan, kebenaran, kecerdasan, tanggung jawab, kerja keras, jujur, dan sebagainya.
Dan semua itu bisa jadi ada di dalam setiap masyarakat. Dan bagaimana ini dibawa ke dalam proses pendidikan, sehingga pendidikan di sekolah itu memang mengedepankan, berlandaskan, dan mewujudkan nilai-nilai inti yang membangun karakter tadi. Kita tidak perlu membuat dikotomi antara pendidikan karakter dengan pendidikan akademik, malah justru pendidikan akademik harus bermuatan karakter. Pendidikan akademik harus menciptakan wujud atau kultur karakter. Artinya pendidikan karakter menjadi tanggung jawab semua guru, termasuk konselor, termasuk guru bimbingan dan konseling. Dengan demikian yang harus dibangun dalam pendidikan adalah kultur pendidikan yang mengembangkan dua hal, yakni akademik dan karakter. Dua visi akademik dan visi perkembangan harus menjadi satu keutuhan. Oleh karena itu ke depan antara bimbingan dan konseling dengan pembelajaran yang harus dibangun adalah pendekatan kolaboratif. Sehingga pendidikan akademik dan karakter menjadi terintegrasi dan sebagai keutuhan. Jadi karakter itu berbasis budaya atau nilai lokal ataupun nilai-nilai universal. Karakter itu unik, ada pada individu, ada pada kelompok, ada pada bangsa. Namun ketika dikatakan karakter bangsa atau karakter kelompok, itu tidak berarti merupakan agregasi atau kumpulan dari karakter individual, karena karakter itu unik ada pada individu. Tetapi ketika membangun karakter bangsa, ini ada perekat. Perekatnya apa? Perekatnya budaya. Oleh karena itu, karakter ini memang berbasis budaya, berbasis nilai. Jadi tidak mungkin kita membangun karakter dengan mengabaikan budaya. Justru budaya harus diangkat. Nilai lokal dari budaya harus diangkat sebagai basis untuk mengembangkan karakter. Dan kembali ketika tadi diangkat nilai moderasi atau kedamaian dalam Islam, maka ini harus dipahami dan dimaknai dalam konteks nilai lokal dan dalam konteks keislaman. Ini yang harus dikaji, dipikirkan oleh para ahli sehingga lahir sebuah pemikiran yang utuh. Ini adalah gambaran kepribadian damai. Saya katakan tadi, dasarnya adalah pribadi damai secara individual. Peaceful personality yang akan menjadi dasar untuk mengembangkan kedamaian sosial, kedamaian global, kedamaian universal, yang akhirnya sampai kepada kedamaian ekologis. Artinya kedamaian ekologis itu kedamaian yang terjadi di mana-mana. Terjadi dalam setiap kehidupan dimanapun, maka terasa adanya kedamaian. Dan kuncinya ada pada peaceful personality, yang diwujudkan dalam peaceful behavior, cara bertindak dalam peaceful state, artinya keadaan emosi, cara berpikir, inner harmony, ketentraman dalam hati, ketentraman dalam pikiran, pengendalian diri, keharmonisan antar berbagai aspek dalam diri, dan peaceful attitude, cara bersikap, sikap kedamaian. Pribadi damai ini adalah karakter yang sustainable, karakter yang berlanjut terus berkembang, karena karakter itu bukan the end point, tapi sesuatu yang berkembang terus sepanjang hayat, sepanjang manusia itu hidup. Karakter itu juga merupakan sebuah kehidupan ideal, sebagai sebuah kehidupan nyata di mana orang di situ hidup, belajar, dan bekerja. Sebagai sebuah real life system. Oleh karena itu dalam konteks pendidikan, kedamaian ini mesti menjadi kultur sekolah, menjadi kultur pendidikan. Bagaimana sekolah, bagaimana perguruan tinggi, ini menjadi sebuah kehidupan nyata, menjadi sebuah real life system yang menggambarkan kultur kedamaian, di mana dalam kultur itu peserta didik, para guru, para pimpinan sekolah, pimpinan universitas, mahasiswa, dosen, mereka melakukan kegiatan belajar, mereka menjalani kehidupan di situ, dan mereka bekerja di situ. Jadi learning, living, and working ini menjadi satu keutuhan yang terintegrasi dalam sebuah real life system yang tumbuh di dalam budaya damai
sebagai kehidupan yang ideal. Ini yang harus kita bangun. Dan itu kecakapan itu harus kita bangun dalam cara berpikir, dalam cara bertindak, dalam cara bersikap. Seperti yang saya jelaskan tadi yang harus tumbuh dalam setiap pribadi manusia. Karakter sebagai proses dan produk kali ini akan berkembang terus. Kedamaian sebagai karakter akan berkembang terus sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Karena manusia harus beradaptasi terus supaya dia tetap eksis, beradaptasi secara kreatif, dan karakter sebagai produk yang dihasilkan dalam bentuk cara berpikir, berperilaku, bersikap, dan tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan di masyarakat. Apa yang ingin kita bangun dan perlu kita bangun untuk menciptakan dan mencapai itu semua, titik berlabuhnya adalah sekolah aman dan damai. Sehingga pendidikan kedamaian, pendidikan cinta damai, pendidikan untuk kedamaian, termasuk bimbingan dan konseling kedamaian, ini adalah merupakan strategi upaya untuk membangun sekolah damai, sekolah aman, sebagai sebuah ekologi belajar dan sebagai sebuah ekologi perkembangan, sebuah real life system. Ekologi belajar dan ekologi perkembangan adalah sebuah ekologi di mana peserta didik di situ belajar, hidup, dan bekerja, di mana peserta didik itu berkembang sebagai manusia yang damai dan berkarakter, dan disinilah akan terjadi kultur penguatan pendidikan karakter. Menyatu lumat dengan pendidikan akademik. Ini sebagai sebuah titik berlabuh yang akan harus kita bangun dalam proses atau melalui upaya pendidikan. Ekologi perkembangan sebagai sebuah wahana perkembangan ini mengedepankan prinsip holistik bahwa orientasinya ini tidak hanya orientasi pengembangan kognitif, tapi pengembangan afektif dan pengembangan cara berpikir damai sebagai suatu keutuhan. Oleh karena itu, harus diberikan kesempatan berpartisipasi kepada siswa yang seluas-luasnya untuk sharing pengalaman, untuk berbagi pikiran, untuk membangun perilaku saling memahami, empati, dan mengeksplorasi berbagai kegiatan dalam bentuk-bentuk kerjasama antara siswa satu dengan yang lain. Jadi kooperatif, cara kerja kooperatif atau cara kerja bekerja sama ini akan memberikan kepada peserta didik sebuah rongga untuk belajar dan bekerja sama alih-alih berkompetisi. Sebagai saya jelaskan tadi, itu dalam kultur pendidikan di Finlandia. Yang dikedepankan kooperasi bukan kompetisi. Karena mereka kompetisi dengan standar, tidak kompetisi dengan cara mengalahkan teman atau mengalahkan orang lain. Justru dalam kompetisi bisa terjadi saling membantu karena sama-sama ingin mencapai standar yang diharapkan. Ini kan kehebatan di situ nilai kedamaian itu. Berkompetisi tapi bekerja sama. Bagaimana mungkin? Yaitu kompetisi dengan standar memungkinkan satu sama lain bekerja sama untuk mencapai standar. Sehingga tak ada konflik, tak ada saling bermusuhan, tak ada saling membuli, tak ada saling mengalahkan. Dan ini akan merupakan sebuah pengalaman nyata dalam kehidupan mereka bekerja sama, tapi untuk mencapai standar tinggi, itu sebuah proses belajar yang disebut dengan experiential learning. Karena mempelajari kedamaian bukan dikatakan, bukan diterjemahkan sebagai pengetahuan, tapi sebagai pengalaman nyata. Tidak cukup dengan pengetahuan, tapi harus sebagai pengalaman nyata. Saya ingin tunjukkan hasil riset saya pada tahun 2017 bagaimana kondisi kedamaian kelas di kita. Ini riset ini melibatkan belasan guru termasuk guru BK, dilaksanakan selama 1 semester, diobservasi tiap minggu apa yang terjadi, dan guru-gurunya dilatih terlebih dahulu, digunakan 5 indikator kelas damai, yakni menyimak orang bicara, menerima orang lain, bicara dengan baik, berkata-kata dengan baik, dan menghargai orang lain. Selama 1 semester, guru mengajar menerapkan prinsip-prinsip, harapannya prinsip kedamaian,
hasilnya menunjukkan semua indikator tadi tidak ada yang berubah. Antara awal dan akhir sama saja. Kecuali satu, menghargai orang lain, itu pun hanya terjadi pada siswa perempuan. Artinya apa? Artinya riset satu semester ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan tidak menimbulkan perubahan apa-apa dalam perilaku kedamaian kelas. Apakah penelitian ini gagal? Mungkin dikatakan ya, tapi saya mengatakan penelitian ini sukses besar. Mengapa dikatakan sukses besar? Karena ini menunjukkan bahwa kedamaian itu tidak hadir di dalam kelas. Mengapa demikian? Karena untuk menciptakan kedamaian di dalam kelas harus diawali dari pribadi-pribadi yang damai. Dari pribadi-pribadi guru yang damai. Ingat kata kunci di depan tadi, bahwa pribadi damai secara individual itu yang akan membangun pribadi kedamaian sosial, kedamaian global. Bisa jadi guru-guru kita ini belum siap untuk membangun kedamaian di dalam kelas, di dalam pendidikan. Dan ini yang harus kita bangun sebagai sebuah karakter yang dimaksud tadi. Jadi ini bagaimana mungkin seorang guru bisa membangun kedamaian kelas jika pribadinya belum damai? Ini persoalan yang cukup menarik. Atas dasar itu semua, dengan alur berpikir yang disampaikan di awal tadi, maka konstruksi pendidikan konselor yang ingin ditarik dari tema yang dilahirkan oleh panitia tadi, dengan mengetengahkan 3 komponen nilai lokal, kedamaian dalam arti paradigma positif dari berpikir tentang moderasi Islam untuk membangun karakter, inilah yang akan melahirkan rumusan, landasan pendidikan konselor. Bagaimana nilai lokal dimaknai dalam konteks nilai kedamaian menurut ajaran Islam? Bagaimana nilai kedamaian menurut ajaran Islam melihat nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan nyata sebagai nilai lokal, dan ini bersinergi untuk membangun karakter, menjadi landasan pendidikan konselor, landasan pendidikan guru yang akan melahirkan konselor kedamaian, guru kedamaian, pendidik kedamaian yang berjati diri profesional. Itu saya pikir pemikiran yang harus kita bangun sebagai sebuah paradigma berpikir positif tentang moderasi Islam dikaitkan dengan nilai lokal untuk membangun karakter yang akan menjadi landasan pendidikan konselor untuk melahirkan konselor kedamaian berjati diri profesional. Ibu Bapak hadirin semua, apa yang saya ungkapkan tadi dari awal sampai akhir, terutama yang berkaitan dengan kedamaian, dengan karakter, itu sudah saya coba tulis dalam 2 buah buku saya yang terakhir, ya, dan berbagai artikel yang saya tulis pun itu bisa Anda search di Google, ya, di web, ya, banyak artikel karena beberapa artikel yang ditulis bersama mahasiswa program doktor juga banyak yang masuk Scopus. Itulah Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, pokok-pokok pikiran yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan diberikan kepada saya untuk sharing pemikiran. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga seminar ini menjadi seminar yang bermakna, seminar yang produktif, dan seminar yang menghasilkan pikiran-pikiran cerdas dan bernas. Terima kasih. Have a nice and productive seminar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.